Oke, torang singgung sadiki soal Pilkada Maluku Utara. Kenapa ini penting? Tentu karena ini berkaitan dengan arah pembangunan Maluku Utara ke depan, di mana seharusnya torang tak boleh terjebak dalam perspektif menang dan kalah. Mengingat tantangan yang torang hadapi sekarang ini terlalu kompleks, terlalu banyak, mulai dari sensitivitas politik, kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Semua butuh strategi yang matang, berpihak pada masyarakat lokal, serta berani untuk berubah. Memang torang harus akui, tensi politik di Maluku Utara kali ini beda kelas. Sensitivitas politik naik level, hingga sejumlah aktor Jakarta ikut bersuara. Berpeluang adu saraf, kekuatan, dan kepentingan. Torang berharap para politisi bisa atasi semua dengan baik dan bijaksana. Maluku Utara adalah tempat emas hijau dan biru, kaya sumber daya alam, posisinya strategis. Tidak heran Maluku Utara jadi incaran banyak pihak di tengah persaingan ekonomi nasional dan global sekarang ini. Sebenarnya keterlibatan aktor dari luar daerah tidak sepenuhnya negatif. Akan tetapi kalau masyarakat lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri, itulah yang patut menjadi masalah serius. Industri pertambangan misalnya, sekarang tergantung pada tenaga kerja lokal, tetapi minim kontribusi dalam rantai produksi adalah suatu kecerobohan besar. Praktek tak beres ini harus segera torang hentikan. Lebih jelas lagi, coba cek berapa banyak masyarakat lokal yang dilibatkan dalam investasi, produksi sampai penjualan dalam industri pertambangan, perikanan, dan pertanian. Nampaknya sangat sedikit. Yang dapat apa? Cuma jadi buruh atau tenaga kerja. Masih kurang yang jadi pemain utama. Sekali lagi, pemerintah daerah ke depan perlu aktifkan badan usaha milik daerah alias perusahaan daerah. Juga berdayakan masyarakat lokal, buruh, tani, nelayan, wira swasta lokal untuk naik kelas dan setara dengan pengusaha asing. Jangan BUMD justru urus-urusan yang ece-ece, nggak jelas visinya, lalu biarkan sumber daya alam strategis daerah dikelola asosiasi luar dengan persaingan yang kurang sehat pula. BUMD bisa jadi kendaraan untuk libatkan masyarakat lokal dalam berbagai sektor, mulai dari pengelolaan pertanian, perikanan, hingga produksi pertambangan. Semua struktur produksi harus mengarah pada level paling terakhir, alias hilirisasi sumber daya alam. Diperlukan kolaborasi dengan akademisi, praktisi, dan teknologi modern juga penting biar masalah kesenjangan sosial ekonomi di Maluku Utara dapat diatasi. Tak ada pilihan lain. Torang harus kembali aktifkan mode gotong royong yang pernah buat torang jaya sebelumnya. Jangan lagi ada yang maju sendiri-sendiri, menang sendiri-sendiri. Sebagaimana yang kerap kali diinginkan oleh pengusaha asing agar mudah torang dikotak-kotakan seperti sejarah kolonial dulu. Saatnya torang bertindak sama rasa, sama rata, sama ratap, sama tangis. Kalau tak begitu, torang bakal semakin tertinggal. Kalau maju sendiri-sendiri, torang bakal ditenggelamkan. Kalau tak salah, torang APBD tahun 2023 tembus 4,24 triliun rupiah, alias tumbuh 25,13%, tertinggi di Indonesia. Namun kenyataannya, kesejahteraan masyarakat lokal tak berbanding lurus dengan angka-angka yang mengesankan itu. Meskipun turun jadi 3,557 triliun rupiah di tahun 2024, masih bisa torang optimalkan untuk bangun infrastruktur pendukung sektor ekonomi lokal. Fokusnya harus pada investasi, produksi, dan penjualan yang berkelanjutan di perikanan, pertanian, dan tambang. Tidak kalah penting, pengelolaan anggaran harus terbuka dan maksimal. Belanja pegawai yang boros dan korupsi harus dihentikan. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dengan memberikan subsidi, teknologi, dan pendampingan akan menjadi langkah konkret untuk pastikan kesejahteraan bersama. Satu rasa, semua rasa, gotong royong untuk Maluku Utara sejahtera, adil, dan makmur. Teruslah melaju.